Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua BKM Masjid Baitur Rahim, hormat yang sama kepada Bapak Kacap Aulia Labuhan Batu Al-Ustaz Ahmad Mulkan Abi, beserta alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, bapak-bapak, ibunda yang berhadir dalam rangka tabligh akbar sekaligus solat tasbih, dan insyaallah akan diadakan door prize. Ini yang penting, door prize-nya ini Bu, bisa ada awak bawa pulang nanti yo kan. Bagi yang dapat, bagi yang tak dapat jangan pula merepet-repet ibu di belakang. Tidak mungkin semua dikasih kurma ini yo kan. Adalah yang berajoki, ada yang tak berajoki. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Rasul, umatku nanti paling dekat kepadaku di yaumil qiyamah adalah umatku yang betul-betul selalu basah lisannya ketika dia bersolawat kepadaku. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ada nanti umatku yang kikir, yang pelit, yang bakhil. Siapa dia? Ketika disebut namaku, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Maka Bapak Ibunda, di perjalanan, di kendaraan, kita dengar nama Muhammad itu dalam satu ceramah kita, satu ceramah di handphone, di mana saja. Maka hendaknya kita itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita saat ini berada di 13 Ramadan. Maka ada beberapa golongan orang yang betul-betul dia berjumpa akan tetapi berbeda keadaan di Ramadan. Pertama, orang itu sehat dan dia berjumpa dengan Ramadan. Maka saat ini kita lihat Bapak Ibu, sehat kita bayah, dokat kita kepada Allah, jumpa pula kita dengan Ramadan. Kalau ditanyalah orang, satu jenazah itu dalam kubur, apakah kau pengen jumpa dengan Ramadan? Pasti dia katakan, kepengen. Pasti dia katakan, aku pengen aku jumpa dengan Ramadan. Ini golongan pertama, kita lihat ini semua. Yang kedua, ada golongan dia jumpa dengan Ramadan tapi dicabut Allah nikmat kesehatan pada dirinya. Tabaring dia bayah di rumah sakit umum tu bayah. Impuslah kawannya, setruklah dia. Ketika malam didengarnya sayup-sayup, Bilal tu berkata, Subhana malikil ma'bud. Tak terasa, tumpah air matanya. Oh bayah, andai katalah aku bayah sehat, kurasa ikutlah aku bayah satu bahagian jamaah solat tarawih itu katanya. Ikutlah aku tadarus katanya. Maka Bapak Ibu, nikmat sehat itu tak bisa dibayar pakai uang itu. Tak bisa. Berapa banyak orang kaya, penyakitan dia berobat sampai ke Singapura, Malaysia, jutaan, ratusan juta bayar untuk menyembuhkannya, tak sehat-sehat. Karena sehat itu adalah keputusan Allah dan kuasa Allah. Ada terkadang orang kaya itu agak sombong dia, diandalkannya uangnya. Bulak balik berobat ke Medan, ditanya orang, wak aku tengok yang kayaan wak, semua rumah sakit udah wak datangi, udah berobat wak, udah. Kolombia udah 2 minggu aku di situ biar tahu kok, 150 juta habis uangku. Oh anggar pula. Oh rumah sakit haji udah wak, belum, tak mau aku ke situ, aku belum haji, makanya tak ke situ aku katanya. Belum haji bukan berarti tak bisa ke situ, bisa. Jadi wak, ini mohon maaf, minta yang konak-konaknya pula wak.
Orang-orang pintar udah wak datangi. Orang pintar semua udah aku datangi di kantor ni. Tinggal orang bodoh lanan bolong katanya. Orang pintar sudah disiapkannya semuanya rupanya. Tapi itulah sombongnya itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Allah lamakan sakitnya itu di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu yang sakitan dah. Oi, saya lah Pak Ustaz. Tahun lalu saya lah korban itu. Jumpa saya dengan Ramadan, tapi di tempat tidur saya itu. Maka tumpah air mata, sakit, baru operasi pada saat itu. Tapi ini keadaan yang kedua. Adapun keadaan yang ketiga ini lebih parah. Dia jumpa dengan Ramadan, Allah sehatkan dia, tapi sedikit pun tidak berbekas Ramadan itu dalam hidupnya. Solat tak open dia dengan solat. Sidokah, puasa, orang semua bayar menahan lapar. Maka puasa itu tak ada muka orang yang ceria itu. Tengoklah, aku tengok omak-omak ni lusuh semuanya. Tapi nanti kalau sudah mohon maaf mau berbuka tengah 7, memang betul lah kata Rasul tu, lisaimi farhatan, ada kebahagiaan orang ketika bulan suci Ramadan. Apa itu? Pertama, ketika mau berbuka puasa. Orang yang puasa kalau sudah mau berbuka pasti dia bahagia, pasti senang dia, pasti betul-betul ada rasa kepuasan. Oh bayah, dapatlah puasa aku satu ini. Oh bayah, kalau sudah tengah 7, apalagi hidup sirine itu betul. Oh, lepas semua bayah. Alhamdulillah. Apa yang kedua, kesenangan orang bulan suci Ramadan? Ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Ini adalah kiasan. Berjumpa dengan Rabbnya itu memperdekat diri kepada Allah melalui solatnya. Solat tasbih kita insya-Allah akan kita lakukan sebentar lagi Bapak Ibundaku sekalian. Maka tidak ada orang yang tak dekat kepada Allah kecuali dengan solatnya. Banyak sedekahnya, banyak silaturahminya, banyak puasanya, tapi kalau tak solat belum dikatakan dia dekat dan taqarrub kepada Allah. Maka kunci dari segala amalan itu adalah ibadah solat. Maka solat seseorang itu nanti kata Rasulullah akan dihisab pertama kali di yaumil qiyamah adalah perkara solat. Maka Bapak Ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekarang kita menengok di akhir zaman dia jumpa dengan Ramadan tapi tak dimanfaatkannya Ramadannya dengan baik. Entah ininya terakhir Ramadan kita. Tak tahu kita kapan lagi kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Berapa banyak dulu yang pengen dia jumpa dengan Ramadan. Terkadang seminggu mau Ramadan datang, di situ pula lah dipanggil Allah dia. Maka kalau sudah dikatakan Allah tu, wa li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, apabila ajal itu tiba kepada umat Nabi Muhammad, maka ajal itu tak bisa dimundurkan dan tak bisa dimajukan. Maka Bapak Ibunda, maka terkadang kita nasihatilah keluarga kita, jangan pula tak ada bekas sedikit pun Ramadan dalam hidupnya. Kalau perempuan mohon maaf, orang ibu ada kalanya libur-ibu tak puasa. Ya bu, ya lampu merah ibu kan, ibu pun tak solat lampu merah. Kalau ada laki-laki 3 hari dia tak puasa, entah yang lampu merahnya dia tak tahu awak. Maka kalau kita ni laki-laki, pandai ada cerita kita ni meninggalkan solat dan meninggalkan puasa, kecuali lah kata Allah tu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kecuali dia sakit dalam perjalanan ataupun musafir, itu pun kata Allah diganti dengan hari-hari yang lain. Maka Bapak Ibu, 3 keadaan ini, di manalah kita? Di yang pertama, kita sehat dan jumpa dengan Ramadan. Mungkin ada saudara kita, omak kita, ayah kita sakit sekarang, terbaring di rumah sakit, di rumah, setruk dia. Oh sedih betul itu berjumpa dengan Ramadan. Dan yang ketiga, jangan sempat ini terjadi sama kita. Mana dia keimanannya menipis bahkan tak ada saat itu dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibunda yang banyak amalan-amalan yang sederhana
tapi sangat-sangat betul-betul dilipat gandakan oleh Allah. Apa contoh koci? Mengkasih bukaan sama orang puasa, Pak. Itu pahalanya seperti orang berpuasa. Double dia. Udah puasa dia, dikasihnya bayar 1 piring bubur kacang hijau. Dikasihnya. Double pahalanya itu. Udah dapat dia puasa, dapat lagi dia mengkasih bukaan sama orang. Kalaulah 10 piring dikasihnya, ada orang mengkasih bukaan di jalan-jalan tuh berlipat-lipat ganda. Bahkan kata Rasul, banyakkan kuahnya. Ketika bubur itu mau awak sedekahkan, banyakkan kuahnya. Tapi ku ingatkan, jangan kuahnya saja kasih. Capek nanti payah Pak BKM, dapatlah dia sedekah. Diambilnya sendok itu, di kuar-kuarnya mana nyalai pisangnya. Udah 5 menit dia mencari lalap kuah yang ada. Bapak ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pembuka ini, belum ke inti nih Bapak Ibu. Ini masih pembuka. Dalam satu riwayat daripada bisa dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bercengkerama dengan Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Mas'ud itu pun bertanya kepada Rasulullah. Apa yang ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud? Sa'altun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya. Apa yang ditanyanya? Ayyul amalu ahabbu illallah. Kau berikanlah dulu pelajaran kepadaku ya Muhammad. Kasih dulu pelajaran. Apa saja amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya sahabat-sahabat itu Bapak Ibu, mereka itu selalu memikirkan bagaimana supaya masuk ke dalam surga dengan cepat. Ada lagi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan dulu amalan kepadaku yang bisa menghapus dosa dan kesalahan. Ada lagi sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikanlah dulu amalan supaya aku ini terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanya Abdullah ibnu Mas'ud, manakah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau sudah paling suka Allah Bapak Ibu, maka ketika kita amalkan itu, maka Allah pun pasti mencintai dan menyayangi kita. Apa dikatakan Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Contoh, salat maghrib itu ketika azan jam 6:33. Jam 18:33. Azanlah kita taruh 5 menit. Ketika sudah azan, sudah qamat, maka ketika kita di situ solat, maka solat di awal waktulah kita. Jadi bolehkah kita Ustaz jam 7 solat maghrib? Boleh. Tak ada masalah di situ, tapi tak dapat lagi awal waktunya. Tak dapat lagi amalan yang paling dicintai Allah. Terutama mohon maaf kita yang laki-laki ini Bapakku sekalian, tidak ada ceritanya kita ini dengan santai-santai di rumah kita sholat. Maka kunci dari laki-laki itu adalah dia berangkat ke musajid. Maka kita berangkat ke musajid ini, kata Rasulullah, orang yang bersuci dari rumahnya menuju masjid, pada saat itu langkah kanannya menghapus dosa, langkah kirinya mengangkat derajat. Belum sholat dah pada. Belum solat Bu, langkah ibu ke sini, kalau bersuci ibu dari rumah ibu, maka langkah kanan tu penghapus dosa. Bu Faridah Hanim ini rumahnya di Jalan Baru. Kok sompat dari berwuduk dia dari rumahnya? Oh, asap kereta itulah berpahala dia. Berapa banyak asap kereta itu keluar. Apalagi mau bongkar keretanya kan, mau boring kan banyak asapnya itu kan Pak. Aku rasa lebih banyak pahalanya itu. Akan mohon renungan Bapak Ibundaku sekalian. As-salatu ala waqtiha. Solatnya tepat waktu. Nah, inilah ini.
Makanya kata Syekh Abdul Qadir Aizilani, ada beberapa setan yang menggoda orang dalam beribadah, termasuklah namanya setan khanzab. Setan khanzab itu menggoda orang supaya dia mengulur-ngulur waktu solatnya. Udah azan, ada bacakap, tunggulah bentar lagi. Udah qomat, tunggulah bentar lagi. Udah pulang orang dari musajid, tunggulah bentar lagi. Ini tak kalah. Apalagi main film kesukaannya kan Bu. Iya Bu. Film Indosiar. Film Indosiar ini Pak, aku nggak suka aku menontonnya. Karena yang soring kona ajab kan lakinya itu, makanya nggak suka aku menontonnya. Kan soring kona ajab kan lakinya itu. Maka Bapak Ibunda yang dirahmati oleh Allah, maka dikatakan Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang solat, dapat musibah orang solat. Mana dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sengaja mengulur-ngulur waktu solatnya. Maka Bapak Ibu, dalam keadaan apapun selagi tidak genting dan darurah, contoh memasak nyawa pula, azan berkumandang, tunaikanlah solat itu. Pada saat itu menyapu halaman nyawa pula, azan berkumandang, selesaikan beres-beres dulu. Ada penyakit orang ketika solat asar, tunggu dulu siap mandi baru solat dia. Ada model orang begitu. Tengah hanam baru dia mandi, disitulah dia solat asar. Di sini adalah pelajaran yang kacau di sini. Kalau sudah tengah hanam, berapa lama sudah ditinggalkannya solat itu, Bapak Ibu Bundaku sekalian. Maka dikatakan Rasulullah, as-salatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain, kata Rasulullah, yaitu adalah menghormati, sayang, cinta kepada ayah dan omah. Makanya kalau masih ada, kalau masih ada, makanya Hasan Al-Basri itu ketika meninggal omaknya, dia itu betul-betul tumpah air matanya, sampai orang berkata, ya Hasan Al-Basri, kau adalah ulama masyhur, kau adalah pemimpin, kenapa begitulah rendahnya dirimu, begitu betul-betullah hancurnya engkau ditinggalkan seorang ibunda. Apa kata Hasan Al-Basri? Aku mohon maaf, aku begini jatuhnya air mataku, kata Hasan Al-Basri, karena satu pintu surga sudah dicabut Allah dalam kehidupanku, katanya. Meninggal omaknya ini adalah pintu surga bagi Hasan Al-Basri. Maka ketika meninggal omaknya, betul-betul terpukul dia. Pintu surga sudah dicabut Allah satu. Maka mohon maaf, makanya kata ulama, kalau ada seseorang, ada orang tuanya, tiba-tiba di akhirat dia masuk ke dalam neraka Allah, maka dipertanyakan, dipastikan dia pasti durhaka sama ayah omaknya. Karena apa? Kalau sempat dia dokat, patuh sama ayah omaknya, disenangkannya omaknya, maka kata ulama itu, sudah barang tentu dia dapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibunda, selagi adanya dah. Aku adalah cerita ini, kisah nyata ini. 3 hari yang lalu lah omakku, ku bawa ke Rantau ni Pak. Ku bawa lah dia jalan-jalan. Mak, apalah mau omak bukaan. Tahu orang ibu, dimintanya lah 2. Bubur sum-sum sama es kelapa lah bolehkan, katanya. Kalau dipikir-pikir, apalah paling itu Pak. Ku bolehkanlah 2 bubur sum-sum, ku bolehkanlah bayar es kelapa. Sonang betul dia itu. Maka kalau masih ada, sonangkan. Maka mohon maaf kepada kita semua, ada 3 cara orang dia hormat sama orang tuanya. Pertama, dibuatnya ridho orang tuanya itu di atas segala ridho manusia. Ridho istrinya tidak ada apa-apanya itu. Ridho suaminya tidak ada apa-apanya itu. Ridho orang tuanya lah paling tinggi di permukaan bumi ini. Yang kedua, taat dia kepada ayah omaknya. Maka kalau masih ada ayah omak itu tak mau meminta, tapi kita lah yang sadar sebagai anak. Maka Bapak Ibu, mungkin tahun lalu masih ada bayah omak awak gandeng tangannya. Sekarang bayah tak ada lagi dia. Maka Bapak Ibunda taat. Apa yang dia katakan, selagi baik kerjakan. Kalaupun tak baik, disuruhnya kita mencuri, maka dikatakan ulama, kita boleh untuk tidak melakukannya, tapi tolaklah dengan santun.
Bukan kita itu marah kepada dia, lebih tinggi suara kita daripada dia. Maka saat itu andai kata disuruhnya kita bermaksiat, maka tolaklah, akan tetapi dengan perkataan yang santun. Bahkan sekalipun berbeda agama dirimu dengan orang tuamu, kata ulama, bukan berarti kau sepele sama orang tuamu, wajib hukumnya untuk tetap santun menghormati dia. Lalu yang ketiga, apa yang dikatakan Allah, wabil walidaini ihsana, adalah orang yang ihsan. Apa ihsan itu? Berbuat baik di atas kebaikan-kebaikan, berbuat baik di atas kewajiban-kewajiban. Contoh, Abdullah ibnu Mas'ud, pada saat itu omaknya mau minta minum jam 2 malam. Bukan macam kita udah ada dispenser bapak, udah ada di sini bayar ceret, tinggal kita tuang. Kalau Abdullah ibnu Mas'ud pada zaman dahulu, ketika saat itu harus keluar lagi rumah dia, menghadapi gelapnya malam, mencari air minum, terkadang bertaruh dengan binatang-binatang buas. Apa yang terjadi? Keluar rumahlah Abdullah ibnu Mas'ud, dicarinya lah hampir setengah jam dia mencari air minum itu. Dapatlah air minum itu. Tiba datang dia di depan omaknya. Omaknya sudah tidur pak. Bisa saja diletakkan Abdullah ibnu Mas'ud air minum itu. Tapi apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kutunggulah omak ni sampai bangun, baru kusulangkan air minum itu sama dia. Inilah ihsan. Di atas kebaikan, di atas baik itu masih ada, belum diminta omaknya sudah disiapkan. Contoh hari raya ini lah, ada omak awak, ada ayah awak, awak belikan baju tanpa sepengetahuan dia pak. Datang awak ke rumah tu, awak kasih dia, oh jatuh air matanya tu dah. Oh bayah, masih ingat bayah anakku sama aku katanya, masih ingat bayah. Makanya di sini mohon maaf bapak ibu bundaku sekalian, selagi ada awak sodangkan ayah omak awak tu, maka awak menyonangkan dia, insyaallah anak awak pun akan menyonang-nyonangkan awak. Maka mohon, kalau kita beranak-anak koci, ada cucu awak, semarah apapun jangan sompat kata-kata yang tak pantas tu keluar. Jangan sompat mohon maaf menimang-nimang anak pun dengan solawat awak bapak ibu. Jangan lagi menimang anak mengandung lagu pertanyaan. Ada begitu tu, anak siapa, anak siapa, ditanyanya lagi anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Aku ada di Galugur begitu Ustaz Fajri, tak tertahan kuku jawab, anakmu, anakmu, ku bilang, anakmu, anakmu, ku bilang, tak tertahan ku lagi. Dor ditanyanya anak siapa, anak siapa. Maka bersolawat awak kan bisa, berzikir awak bisa, subhanallah, bakasidah pun awak bisa. Jangan harus menggunakan lagu pertanyaan. Itu sering ibu dengar itu kan bu. Orang ibu pun kurasa pelakunya itu satu kurasa ya bu. Yuk, dulu menyanyikan itu anak siapa, anak siapa. Maka mohon renungan sama kita bapak ibunda yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau masih ada orang tua sonangkanlah. Maka dikatakan ulama, kalau kau kasih sedikit bantuan sama omakmu, sama ayahmu, maka pintu keran rezeki itu terbuka lebar. Maka saat ini orang bapak sukses, Ustaz Mulkan kepala cabang, bukan gara-gara hebatnya dia manajemennya, akan tetapi mungkin 40 tahun yang lalu doa omaknya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz Amansyah sudah berangkat haji, bolak-balik berangkat umrah, bukan gara-gara hebatnya dia memimpin ibadah, akan tetapi mungkin doa ayah omaknya dulu terkabul, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah diminta omak Ustaz Amansyah, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh, ya Allah sukseskan dunia dan akhirat, terkabul sampai saat ini. Maka bapak ibunda, doa-doa ayah omak kita lah dibuat Allah kita begini. Ada pegawai kita, ada banyak harta kita, bukan gara-gara hebatnya kita mencari uang tuh, gara-gara terkabul doanya. Maka berterima kasih kita. Bagaimana lah berterima kasih? Kalau sudah tak ada, doakan dia bayar. Oh, maka bapak ibunda, makanya anak kita ini, anak yang kaya bisa dikalahkan anak yang soleh. Anak yang soleh tak ada bisa mengalahkan itu. Maka saya tengok satu keluarga pak, anaknya 5, miskinnya orang ni, tak apalah hebat-hebat, tapi 5 anaknya ni semua sekolah agama dibuatnya.
Dimasukkannya ke pesantren, tahan dia mengutang-utang baik. Anaknya ini pun mengerti susah omaknya, betul-betul dekat kepada Allah semua. Ada jadi guru, ada kuliah, dekat semua kepada Allah. Qadarullah bapak ibu, meninggallah omaknya ini. Tahu ibu, tiga perempuan, 2 laki-laki pak. Tiba mau dimandikan bayah omaknya ini, datang yang perempuan ini 3. Dibilangnya sama tokoh-tokoh agama tua tu, ikut kami memandikan omak ya wak, katanya. Berapa kali dulu dimandikan omak, ini terakhir kalinya kami memandikan omak. 1 di kepala, 1 di kaki, 1 di kemaluan. 3 orang kami, katanya. Tiba saat itu mohon maaf, mau dikapani pun anak perempuannya pun bayar ikut mengkapani. Tiba disolatkan, di sinilah tumpah air mata pentakjiah tu bapak ibu. 2 anak laki-lakinya, 1 yang menjadi bayah mengkomatkan ayah omaknya itu, 1 lagi bayah yang menjadi imam. Pas mendoakan dia, Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Begitulah bercucuran air mata pentakjiah itu. Oh bayah, walaupun kurasa bayah miskin, wak ni selama di dunia. Tak apalah sonang betul dia di dunia ni. Tapi anaknya 5 ditinggalnya, semua dekat kepada Allah. Maka bapak ibu, maka anak-anak kita itu seringlah kita doakan supaya dekat dia kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan ni Allah akan kabulkan setiap apa permintaan kita. Maka tak lain dan tak bukan, minta kita cuma satu. Ya Allah, berikan anakku keturunan-keturunan yang betul-betul dekat kepadamu. Kalau sudah solat anak kita itu bayar, oh betul-betul suka kita. Tapi qadarullah, terkadang anak itu pula lah jadi ujian. Berapa banyak orang tua bayar, anaknya penarkoba. Berapa banyak tak ingat solat dia, durhaka sama omaknya. Maka ada dalam satu riwayat, meskipun dhaif ini, hukum hadisnya ini, ada ketika syakaratil maut dia pada zaman Rasulullah, ondak mengucapkan la ilaha illallah, cacat mulutnya. Cacat mulutnya pak. Rupanya masyarakat itu dah tahu bahwa si fulan ni lebih sayang dia kepada istrinya daripada kepada omaknya. Ketika diucapkan la ilaha illallah, ditalkinkan cacat mulutnya ini. Sampai datanglah omaknya. Omang, udah ku maafkan kau. Baru selesai cacatnya ni pak. La ilaha illallah. Baru lewat dia. Maka bapak ibunda yang dirahmati oleh Allah pak, kita laki-laki, hukum kita wajib menafkahi ayah omak kita sampai mati. Maka kalau orang ibu-ibu tengok laki ibu suka bersidoka sama omaknya, sama ayahnya, jangan dilarang. Apalagi sekarang yang banyak laki-laki di luar garang Ustaz Sarmadan. Tiba depan biniknya pekok macam ayam sayur. Megang setiur biniknya pula. Memersidoka, tunggulah dulu ku tanya binikku, manalah pula bisa begitu ah. Ini mohon maaf bu, jangan pala kojam-kojam kali ibu sama bapak ni. Ku ingatkan ini, aku pak, sikit pun aku tak takut sama biniku. Tapi biniku yang menakutkan, itu aja bedanya memang. Maka mohon maaf. Maka mohon maaf bapak ibundaku sekalian. Ya bu, ya. Kalau ibu tengok mersidokah bapak ni, dikasihnya 200, tak cocok kau kasih 200 bang. Kau ustad, haji kau, kasih 500.000. Didukung. Bukan pas mau mengkasih sama omaknya 500.000, kau tarik 400.000 lagi bang. 100.000-nya rupanya waktu menyumbang. Maka mohon maaf bapak ibunda. Maka dikatakan Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah yang kedua adalah ketika kita menyayangi, hormat dan patuh sama orang tua kita. Maka kalau sudah lama tak ada, kirimkanlah doa Rabbighfirli wa liwalidayya itu. Maka dikatakan Rasulullah itu pernah terbuka mata batinnya. Satu jenazah itu mau dicambuk bapak ibu. Karena anaknya berdoa Rabbighfirli wa liwalidayya, berhenti cambukan itu pak. Sampai jenazah itu berkata, kenapa kau hentikan cambukmu malaikat? Lalu malaikat itu berkata, bagaimana aku hendak mencambukmu sedangkan anakmu tak putus dia berkata Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hendak dicambuk, berhenti cambukannya itu bapak ibunda, gara-gara doa itu. Gara-gara doa itu. Maka kita tak tahu ayah omak kita kayak mana sekarang dalam kuburnya. Entah yang disiksanya dia, entah yang saat ini dalam keburukannya terjadi sama dia. Maka doa inilah kata Rasulullah, la yaruddul qada'i illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah
adalah jihadu fi sabilillah, adalah berjuang mengorbankan harta jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini nyata dikorbankan harta jiwa raganya bukan kita Bapak Ibu, tapi siapa? Saudara-saudari kita di Palestina. Maka mereka lah yang saat ini berapa ribu yang syahid. Ada yang baru lahir anak di pagi hari, habis asar sudah ditembak peluru, meninggal dunia. Cuma 1 hari lah umurnya. Berapa banyak saat ini seorang ibu yang hamil pada saat ini dibunuh, ditembak. Mereka lah yang betul-betul jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah andai kata jauh terjadi kepada kita, mungkin kita tak sanggup. Maka jihad kita palinglah mendoakan mereka, palinglah bersedekah kepada mereka. Ada pula ada orang merasa hebat, aku berangkat laku ustaz. Berangkat kemana kau berangkat? Ke Palestina katanya. Jangan jadi masalahnya kau nanti. Takutku nanti berangkat kau di sana, dapatlah berita tipiwan. 2 anak padang bulan terdampar di bawah jembatan Suria Palestina. Rupanya makan tak makan orang tu di sana. Maka mohon maaf, pantaskannya berangkat awak atau tidak? Ini memegang senjata pun tak lalunya. Maka mendoakanlah, bahkan bersedekah. Maka jihad fi sabilillah. Maka inilah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagai pedoman kepada kita, ayo sama-sama kita mengamalkan as-salatu ala waqtiha. Yang kedua birrul walidain, hormat dan sayang dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga jihad fi sabilillah. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya memohon maaf atas segala penyampaian yang mungkin menyinggung perasaan. Kalau mungkin ibu kau nak ceramahku ini, jangan dibonci ustadznya, ibunya merubah. Ini tak kadang dari tadi aku saja yang kona dibuat ustaz itu biar tahu kakak. Dari tadi aku saja yang kona. Enggak tahu aku mana yang kona ini. Kok kona ibu tahankan dulu di situ. Maka adapun perkataan saya menyinggung perasaan, mohonlah kiranya untuk dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.